Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Semasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, kepada Allah kita bersyukur dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berselawat dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita untuk siang ini adalah menghindari perbuatan zalim. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Al-Quran. Jadi ada 4 bulan yang mulia, itu tertera di dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, 4 disebut dengan bulan haram. Nah, apa yang 4? Nabi menjelaskan dalam hadisnya, salasum mutawalliyat. Ada 3 yang berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Lalu yang satunya adalah Rajab, yaitu bulan yang terletak bainal Jumadain wa Sya'ban, yaitu bulan yang terletak di Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi Rajab merupakan salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bulan yang diharamkan itu ada perintah kepada kita yang berada di bulan haram itu. Satu di antaranya adalah fala tazlimu bihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan perbuatan zalim di bulan yang haram itu. Inilah yang mendasari kenapa MDI membuat judul pada Jumat ini dengan menghindari perbuatan zalim. Karena kita baru memasuki bulan Rajab, bulan yang dilarang kita untuk melakukan perbuatan zalim. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kata zalim di dalam Al-Qur'an, kalau kita melihat kamus Al-Qur'an Al-Mu'jamul Mufahrras li Al-Fazil Qur'an, itu ada lebih kurang 316 kali kata zalim itu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk. Ini merupakan pengulangan kata yang banyak. Nah, menurut ulama ulumul Quran, ketika kata itu diulang banyak di dalam Al-Quran, itu menandakan kata itu perlu kita pahami, perlu kita hayati dengan baik. Karena penting itu kata-kata itu. Ya. Maka zalim
kata yang terbanyak, termasuk bagian kata yang terbanyak diulang di dalam Al-Quran. Ya, zalim biasa kita artikan dengan aniaya. Ya, atau dalam arti asalnya zolama itu artinya gelap. Dalam bahasa Arab gelap arti zolama itu. Dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan aniaya. Menurut istilah para mufassir mengartikan kata zalim itu adalah wad'u syai' bi ghairil mahillah. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu disebut dengan zalim. Ketika kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka itu adalah zalim. Termasuk bahagian dari kezaliman. Maka zalim itu ketika kita melihat makna yang ada di dalam Al-Quran, zalim itu ada 3 macam. Yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, zalim yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa zalim kepada Allah? Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 Allah jelaskan, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu termasuk dosa atau kezoliman yang sangat besar. Jadi kezoliman yang paling besar adalah kezoliman mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan antaj'alallah naddan wa huwa khalaqaka. Kezaliman kepada Allah itu adalah kamu menjadikan Allah itu berbilang-bilang. Banyak. Bukan esa, tapi kamu jadikan Allah itu banyak. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah itu hanya satu yang menciptakan kamu. Maka ketika kita mensyirikkan Allah, itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kezaliman kepada manusia. Banyak kita melakukan kezaliman kepada manusia, kadang-kadang dalam bentuk ya mengambil haknya, kemudian menghilangkan kehormatannya, kemudian merusak fisiknya. Itu juga termasuk bentuk-bentuk kezaliman kepada manusia. Bahkan Nabi mengatakan, suatu kezaliman yang engkau lakukan kepada orang lain ketika engkau menceritakan keburukan-keburukannya kepada orang lain. Itu juga termasuk perbuatan zalim kepada sesama manusia. Dan yang ketiga bentuknya adalah, ini yang paling banyak di dalam Al-Quran, adalah kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ketika kita melakukan perbuatan dosa, artinya kita sudah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Dan itu banyak di dalam Al-Quran dijelaskan. Makanya ketika kita berdoa, kita membaca Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, bahwa banyak kezaliman-kezaliman yang kami lakukan pada diri kami. Faghfir lana, maka maafkanlah kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Kita mengakui bahwa kezaliman yang kita lakukan secara pribadi itu sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Ini model-model kezaliman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Hukum kezaliman sudah jelas, bahwa siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan zalim, baik kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada diri sendiri, itu semuanya hukumnya adalah haram, dan kita yang melakukannya adalah berdosa. Hal ini berdasarkan kepada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bima wa yarwihi an Rabbi azza wa jal annahu qala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi
waj'altuhu bainakum muharraman fala tazlimu fala tazalamu. Hai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya sudah mengharamkan untuk melakukan perbuatan zalim kepada kalian. Allah mengharamkan dirinya untuk menzolimi kita, maka Allah tidak akan pernah menzolimi kita. Maka kata Allah, waj'altuhu bainakum muharraman, maka saya juga mengharamkan kezoliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi dan janganlah kalian melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Hukumnya sudah jelas bahwa perbuatan zalim hukumnya adalah haram. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Terakhir, apa dampak perbuatan zalim itu dalam kehidupan kita? Ya. Ini yang terpenting. Bisa jadi kena kezaliman kita hidupnya seperti ini. Dengan kezaliman kita, patutlah saya menerima hal yang seperti ini. Itu mungkin salah satu dampak dari kezaliman yang kita lakukan. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, dampak yang sangat besar ketika kita hidup di dunia ini terhadap kezaliman yang kita lakukan adalah bahwa jauhnya petunjuk Allah itu dari kita. Tak mau masuk petunjuk Allah itu ke dalam diri kita. Model apapun orang menasihati kita, kita tidak mau berubah. Tidak masuk dia di telinga kanan, tapi keluar lagi dia di telinga kiri. Tak bermanfaat di dalam kehidupan kita petunjuk yang diberikan, yang disampaikan orang lain kepada kita. Kenapa? Karena mungkin salah satu penyebabnya adalah kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Innallaha la yahdi qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Yang kedua, perbuatan zalim itu akan mengancam kita nanti menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Kenapa? Bila kita berbuat zalim kepada orang lain, lalu kita tidak meminta maaf kepadanya, ya, maka nanti di hari akhirat betapa banyak orang yang kita sudah zalimi akan menemui kita. Maka kalau kita pada hari akhirat itu, kata Nabi, hal yang bisa kita berikan untuk menebus kezaliman kita itu adalah dengan memberikan amal ibadah kita kepadanya, memberikan pahala amal ibadah kita kepada orang-orang yang sudah kita zalimi. Tapi ketika itu sudah habis, maka dosa-dosa orang yang kita zalimi itu akan dilimpahkan lagi kepada kita. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu mazlumah li akhihi min irdihi aw min syai'in yaltahallaluhu minhu al-yawmal qabla alla yakunu dinaran wala dirham, in kana lahu 'amalun shalih ukhiza minhu biqadri mazlamatihi wa in lam yakul lahu hasanat akhizuhu min syai'at sahibihi faju'ila alaih." Ketika nanti di hari kiamat, kata Rasul, barang siapa yang pernah membuat kezoliman kepada orang lain, lalu dia tidak meminta maaf, tidak menyelesaikannya sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari akhirat, in kana lahu soleh, jika seandainya dia punya amal perbuatan soleh, maka perbuatan solehnya itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang ia zalimi. Dan jika itu habis, perbuatan baiknya habis, maka diambil perbuatan jahat atau perbuatan syai'at orang yang berbuat, yang dizaliminya itu, maka dikembalikan kepadanya. Perbuatan itu dikembalikan, diberikan kepadanya. Dia akan menjadi orang-orang yang merugi nanti di hari kiamat. Begitulah dampak perbuatan zalim yang kita lakukan. Kemudian dampak perbuatan zalim itu adalah ketika Mu'az bin Jabal
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Yaman. Satu pesan Rasul kepada Muaz. Ya Muaz, ittaqi da'watal mazlum. Hai Muaz, takutlah kamu kepada doa-doa orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mendengar langsung doa dari orang-orang yang terzolimi. Makanya ketika Muaz ingin menduduki jabatan di Yaman itu, menjadi gubernur di Yaman, ini nasihat Rasulullah, pesan Rasulullah. Maka bagi kita yang punya jabatan juga ini perlu jangan sekali-kali karena jabatan yang kita duduki kita sering menganiaya orang, kita sering mempersulit orang, kita sering mencelakakan orang. Nah, ketika orang itu berdoa kepada kita, bisa-bisa jadi kecelakaan akan menimpa kepada kita. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kezaliman itu juga penyebab bencana atau malapetaka di dalam kehidupan kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 45, فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. Bahwa sesungguhnya berapa banyak kota yang sudah kami hancurkan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan oleh kezoliman yang sudah merajalela yang dilakukan oleh penduduknya. Maka salah satu bentuk malapetaka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat kita, kepada negara kita, kepada bangsa kita, mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kita sudah banyak menzolimi orang lain. Karena kezoliman sudah merajalela di negeri-negeri kita ini. Maka untuk itu semua, mari sama-sama kita berusaha menghindari perbuatan-perbuatan zalim. Karena dampak negatifnya jauh lebih banyak kita rasakan ketika kita masih hidup di dunia ini. Tentunya apalagi nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, tentu dampak-dampak negatif dari perbuatan zalim itu akan merugikan kita, akan menyengsarakan kita. Maka kita hindari perbuatan zalim itu sekuat tenaga, apalagi kita berada di bulan Rajab ini. Perbuatan zalim kita berusaha untuk tidak kita lakukan. Baik zalim pada diri kita sendiri, zalim kepada orang lain, apatah lagi zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah mu'izz man ata'ahu wa taqah wa mudhilli man khalafa amrahu wa asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين آمين يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر